Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Sore ini kita akan membahas tentang produksi berita TV. Jadi hal mendasar dalam sebuah produksi berita itu adalah adanya unsur manusia, pengelola, dan informasi yang disajikan. Tanpa salah satu dari hal ini maka tidak akan terjadi namanya produksi berita. Nah, program berita itu bisa macam-macam. Ada yang dia ditayangkan di pagi hari, siang hari, dan juga dini hari atau sore hari. Kenapa? Karena pagi hari orang bangun tidur mencari berita. Siang hari orang mencari update apa yang terjadi dari pagi sampai dengan siang. Dan di dini hari adalah apa yang terjadi pada siang sampai dengan dini hari tadi. Nah, sehingga program berita ini mutlak setidaknya 3 kali sehari. Jadi bukan hanya makan yang 3 kali, berita juga harus 3 kali sehari. Kelebihan berita TV kemarin kita sudah bahas, adanya visual, gerakan, suara, berita TV yang memberi nilai lebih bagi sebagian orang. Jadi walaupun durasinya singkat, informasi dengan gambar suara berbeda setiap hari menjadikan berita TV tetap dicari. Nah, hal mendasar ini adalah elemen penting, ya, kreativitas harus ada. Jadi tanpa adanya kreativitas maka informasinya mungkin akan membosankan. Kemudian adanya program khusus yang mengemas kreativitas itu untuk memberikan penonton memberi apresiasi terhadap tayangan yang kita berikan. Nah, berikutnya adalah bagaimana menyajikan berita. Perjalanan berita memang relatif rumit, panjang, dan melibatkan banyak orang, sehingga terjadinya penyimpangan informasi itu sangat mungkin dan sangat tinggi. Karena prosesnya panjang, terpantau di setiap tahapan itu harus menjadi hal yang sangat penting. Dan cek dan recheck ini juga menjadi hal utama, di hal yang wajib bagi penanggung program. Proses penyajian berita berbeda dengan stasiun televisi satu dengan lainnya. Nah, prosesnya apa? Pertama adanya ide liputan. Ini muncul dari rapat redaksi oleh para orang-orang yang ada di dalamnya. Pembicaraan termasuk informasi yang harus diperoleh, gambar yang harus direkam, dan narasumber yang harus diwawancarai. Kemudian berikutnya adalah proses peliputan, di mana ide yang disepakati oleh rapat redaksi dikerjakan reporter dan kameramen melalui koordinator liputan. Perkembangan di lapangan terus dipantau untuk memastikan ketersediaan materi saat siaran. Nah, berikutnya setelah terjadi liputan, proses bahan-bahan berita sudah sampai, berikutnya adalah rundown. Yaitu beberapa jam menjelang siaran, redaksi sekali lagi berkumpul dalam rapat budgeting. Korlip menyampaikan beritanya kepada produser, kemudian disusun dalam sebuah rundown acara. Dan mengevaluasi urgensi berita yang akan ditayangkan. Maka yang paling penting, yang paling dulu muncul. Yang tidak penting, belakangan muncul. Proses kemudian berikutnya adalah membuat naskah. Setelah rundown setujui, reporter akan menyiapkan naskah. Kemudian naskah itu akan dibacakan oleh news anchor atau pembaca berita. Sehingga reporter harus memastikan cuplikan wawancaranya harus sesuai dengan laporannya. Setelah selesai, diperiksa oleh produser dari sisi bahasa, isi ataupun bahasa Indonesianya, kemudian tata bahasanya atau hal-hal yang lain yang mungkin akan keliru, itu diperiksa dengan seksama. Kemudian dari sisi gambar juga terjadi penyuntingan. Jadi gambar harus sesuai dengan laporan naskah yang masuk, sehingga tidak terjadi misleading terhadap beritanya. Tahapan ini editor bekerja sama dengan reporter dan kameramen peliput untuk memadukan gambar yang terbaik. Nah, setelah ini dilalui, maka materi itu siap ditayangkan. Demikian proses terjadinya berita di televisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.